Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita menjelang buka puasa di bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk merangkai beragam amal saleh hingga detik ini. Semoga seluruh amal saleh kita, baik itu qiyam yang kita tunaikan, siyam yang kita lalui, interaksi dengan Al-Quran, dan amal-amal lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Saudara-saudariku, ada persoalan yang diungkap oleh sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, kala mendapati keterangan dari Nabi SAW tentang status orang yang berpuasa dan menunaikan qiyam Ramadan, ibadah malam qiyam berupa salat yang kita kenal dengan tarawih itu. Pun demikian puasa yang kita jalani dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Persoalan dimaksud lalu dinukil oleh beberapa imam ahli hadis. Di antara mereka adalah Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau di halaman 189, nomor hadis 1690. Pun demikian, ada juga beberapa ulama hadis yang meriwayatkan hadis senafas dengan ini, bersambung sanadnya pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Al-Imam An-Nasai, Imam Ahmad, pun juga termasuk Imam Ad-Darimi. Nafas hadis ini dapat kita lacak dan kita bacakan melalui transmisi dan isi hadis berikut. Kita bacakan bersama dan kita lihat bagaimana pesan Nabi SAW terkait hal yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibn Rafi', haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Usamah ibn Zaid an Sa'id ibn al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Seluruh hadis-hadis terkait tentang persoalan ini mengerucut periwayatnya kepada sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Riwayat yang senafas dengan ini, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Di riwayat tambahan yang lain, didapati ada sementara orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Pun demikian didapati ada orang yang menunaikan qiyam Ramadan, menunaikan tarawih, laisa lahu min qiyamihi atau hadzuhu illa as-sahar, tidak mendapatkan apapun dari qiyamnya, salat tarawihnya, kecuali hanya sebatas lelah begadang saja. Teman-teman sekalian, beberapa pensyarah dari kalangan ahli hadis mengomentari hadis Nabi SAW ini dengan komentar yang beragam dan mengerucut pada dua bagian utama. Pertama, seluruhnya sepakat bahwa hadis ini memberikan peringatan kepada seluruh insan beriman yang menunaikan siyam dan qiyam berupa paket Ramadan. Seperti pernah disampaikan, Ramadan adalah satu paket ibadah yang ditunaikan siang dan malam. Siangnya ada siyam, yaitu ibadah puasa, dari mulai menahan lapar, haus, hubungan seksual, pun hal-hal yang bisa merusak kepada inti puasa itu sendiri, kualitas puasa kita, seperti hal-hal
yang menyebabkan pahala berkurang? Berdustakah, gibahkah, hoaxkah, provokasikah, dan hal-hal lainnya yang senafas dengan itu semua. Kemudian berlanjut kepada paket malam, menunaikan ibadah qiyam, memperbanyak sholat yang kita kenal dengan tarawih itu. Nah, di dua penunaian ini, baik paket siang dan malamnya, ada persoalan yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa dan tarawihnya. Tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberikan satu apresiasi berupa pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebut oleh Nabi SAW hanya lelah menahan lapar, haus, dan boleh jadi lelah untuk berdiri sampai begadang malam saja. Orang-orang ini, kata para ulama, dibagi kepada dua bagian utama. Yang pertama, ada di antara mereka yang diduga kuat bermasalah dari segi ketulusan niatnya. Seperti diketahui bahwa seluruh amal dalam Islam akan dinilai soleh baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bergantung kepada motivasi hatinya, bergantung kepada niatnya. Itu yang diungkap oleh Nabi SAW dalam hadis sahih beliau, dan seringkali ditampilkan oleh para ulama hadis termasuk Al-Imam Al-Bukhari, bahkan ketika membuka kitab sahih beliau. Dari Umar bin Khattab Abu Hafs radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh seluruh pekerjaan itu, ibadah itu, amal soleh itu akan dibatasi pemberian pahalanya, penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasar kepada niatnya, motivasi hatinya, ketulusannya. Apakah ditujukan hanya untuk pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, atau ada motif lain yang membelokkan penunaian ibadah itu bukan ditujukan sebagai pengabdian, penghambaan ibadah kepada Allah, tapi motivasi-motivasi lainnya. Boleh jadi sekedar untuk mengikuti tren, orang puasa maka dia ikut puasa, orang tahan lapar dan haus, dia pun mencoba menyesuaikan, beradaptasi, menahan lapar dan haus. Kalau Nabi berikan isyarat ini, patut diduga boleh jadi kuat itu akan terjadi. Mungkin sementara orang yang tidak biasa atau kuat untuk berniat ibadah, ada godaan-godaan demikian. Gimana caranya supaya nyaman beraktivitas, beradaptasi dengan teman-teman yang puasa, maka dia mencoba untuk berpuasa juga tanpa meniatkan puasanya untuk kepentingan ibadah, tanpa ditujukan puasanya, bahkan salat tarawihnya untuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tarawih, dia ikut tarawih, tapi dia tidak menikmati tarawihnya, hanya sekedar berdiri, ingin cepat selesai, ingin cepat tuntas, ingin segera pulang, dan turunan-turunan yang lain yang menyertainya. Nah, ini yang menyebabkan penilaian di sisi Allah yang diungkap oleh Rasulullah SAW tidak diberikan apresiasi seperti yang dijanjikan. Penilaiannya sangat minim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam keterangan Nabi tegas disampaikan, laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atash. Tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali dia mencoba menahan lapar dan haus saja. Karena itulah di hadis tentang niat itu disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan motivasinya, niatnya, ketulusannya. Dia berharap beradaptasi dengan kebiasaan kawan-kawannya, maka dia akan mendapatkan itu. Diduga oleh teman-temannya ikut berpuasa, diduga juga sama-sama beraktivitas seperti yang serupa, tapi di sisi Allah memiliki penilaian yang tidak sama. Pun demikian ketika dia qiyam, dia mencoba untuk mengikuti trennya. Tren orang tarawih, dia ikut tarawih. Tren orang ke masjid, dia ikut ke masjid. Motivasinya tidak dia tujukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasarkan motif yang hadir dalam jiwanya, seperti itulah kemudian dia dibalas. Allah membuat sebuah hukum yang ditetapkan aturannya, diantaranya berdasarkan orientasi dan motivasi jiwa terdalam setiap insan beriman. Apa yang diniatkan, itu yang diperoleh. Menariknya, ada bagian kedua. Kata para ulama hadis, ini pun memberikan kesan bahwa di antara orang yang puasa
atau menunaikan ibadah tarawih itu ada persoalan dalam proses menjalani puasanya. Bukan masalah niat, tapi terlalu mengakomodir hal-hal yang mampu merusak esensi puasanya. Kita beri contoh, misal ketika Nabi SAW menegaskan tentang keutamaan puasa, seperti diungkap oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau di Kitabus Shaum, subtopik yang kedua, Kitabus Shaum, topik yang ke-30, subtopik yang keduanya tentang keutamaan Ramadan. Bab Fadli Syahri Ramadan. Bab subtopik tentang keutamaan puasa Ramadan. Diungkap oleh Nabi, yang pertama kali, seperti pernah saya uraikan di pertemuan yang lalu, Nabi menegaskan manfaat puasa itu as-siyamu junnatun. Puasa seharusnya melatih seseorang untuk bisa menghasilkan perisai yang mampu mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hal-hal yang kontraproduktif. Maka Nabi menegaskan ketika dia mendapati semua, ketika dia kemudian sedang menunaikan puasanya, maka fala yarfuth wala yajhal wa ini mar'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini inni sha'imun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat dia sedang berpuasa itu, dia mesti berlatih mengendalikan emosinya, menstabilkan keadaan dirinya. Jangan terprovokasi, kata Nabi. Berlatih jangan berkata yang kotor. Turunan dari rafath itu bisa hoax, bisa gibah, bisa celaan, kemudian bisa perilaku, bisa kata-kata, bisa perilaku. Boleh jadi lisannya tidak bertutur, tapi ekspresinya menunjukkan hal-hal yang kontraproduktif, paradoks dengan kebeningan niat yang telah dititi itu. Karena itu kemudian wala yajhal, jangan berlaku yang tidak pantas. Bahkan bila pun ada yang memprovokasi, mencoba untuk mencela dan turunan lainnya, katakan minimal pada dirinya, saya sedang puasa. Jangan respon dengan yang buruk, kendalikan diri. Jaga stabilitas emosi, jaga kestabilan emosinya. Nah, teman-teman sekalian, dari sini dapat kita simpulkan bahwa menurut para ulama hadis, bagian kedua, boleh jadi niatnya tidak bermasalah, tapi ketika dia sedang berpuasa, dia terprovokasi oleh keadaan, oleh situasi. Tak sadar dia bicara, ngobrol dengan kawannya, tiba-tiba terbawa arus situasi membicarakan tentang keburukan orang lain. Bukan untuk berniat memperbaiki atau berdiskusi bagaimana mencari jalan keluar untuk membantu teman keluar dari sifat-sifat buruknya, tapi murni untuk menjelekkan orang lain, murni untuk bergibah. Ada yang menuliskan hoax, bahkan ada juga yang tega menjadi bagian dari agen provokasi, menjadi provokatorkah, memancing keonaran, dan itu dilakukan saat Ramadan. Maka ini berpotensi menjadikan esensi puasanya bisa ternodai. Dan ini berpotensi menjadikan penilaian puasanya di sisi Allah dan Rasulnya tidak memiliki nilai apapun, hampa nilai. Karena itulah kemudian tegas Nabi menyampaikan laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Jika ada yang demikian, dia berpuasa, dia bergibah, dia berpuasa, dia membuat hoax, dia berpuasa, dia mencela, dia berpuasa, dia memprovokasi, maka apa yang ia tahan dari mulai fajar sampai ke maghrib itu, itulah yang dia dapatkan. Dia hanya mendapatkan rasa lapar, rasa haus, rasa lemas, lemah, dan hanya menunggu berbuka saja. Boleh jadi apa yang dia lakukan hanya saat sahur, melihat jam kapan berbuka, dan itu yang terjadi. Keberkahan, kebaikan yang hadir di balik hikmah puasa tidak dia dapati. Karena itulah, teman-teman sekalian, saya mengajak dalam tausiah singkat ini pada diri pribadi dan kita semua, siapapun kita, apapun aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan, hidup pasti sifatnya akan selalu mendaki dan menurun. Kadang naik kita, kadang nurun kita. Sesuai dengan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Puasa mengajarkan kita untuk melatih diri, melahirkan ketahanan. Dalam mendaki, kita bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan, sehingga spirit dari puasa itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan dimaksud. Dalam menurun, supaya tidak terlalu curam, diberikan kita rem. Dengan puasa diberikan ketangguhan, ketahanan, kekuatan yang mencegah kita berbuat sesuatu yang buruk ketika mendapati segala yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan. Aset yang menurun, jabatan menurun, kualitas keilmuan menurun. Maka di bulan puasa ini dilatih oleh Allah bagaimana ketahanan itu muncul dan mengembalikan kita pada nilai-nilai yang terbaik.
Karena itulah kemudian saat puasa ini maksimalkan dan jaga diri kita untuk terhindar dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengurangi esensi dan kemuliaan puasa kita sehingga tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mari tingkatkan kualitas puasa kita, berlatih mengenal diri kita, dan dengan itu kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menyempurnakan sikap dan sifat kita menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atina wa infaqana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka habibukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma ista'adza bika anhu rasulukal mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.